Bapa yang baik, terima kasih buat semua anugerah-Mu atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, kalau di mana pagi ini kami mengucap syukur Padamu. Terima kasih untuk umat-Mu, baik yang ada di sini dan juga yang mereka ibadah di rumah-rumah. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan. Sebentar kami mau mengingat-ingat kebaikan. Roh Kudus urapi kami semua. Tanpa terlewat satu orang pun, biarlah kami mau belajar. Kami mau praktekkan apa yang kami dengar, sehingga kami boleh memiliki keintiman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sangat percaya, firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Engkau hadir. Engkau hadir tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya mau sedikit mengingat 24 tahun yang lalu bersama dengan Bapak Gembala almarhum Pak Pratama Yupo Budiman. Saya selalu panggil kok Yupo. Pertama kali itu di Ibis, saudara ya. Kita mengadakan ibadah di sana, seperti bangsa Israel. Pindah sini, pindah sana, muter-muter di sekitar wilayah Ibis, saudara ya. Ruangan sebentar ruangan Nakula, sebentar ruangan Dasadewa, ya pindah-pindah begitu saudara. Dan kita bersyukur, oleh karena kebaikan Tuhan, juga partisipasi semua jemaat yang ada di sini. Untuk terus menabur, memberi. Terlebih saudara, belakangan ini juga saudara menabur, memberi dalam perpanjangan untuk ibadah tempat ini. Tuhan berkati ya saudara ya. Tuhan berkati. Terus sampai saat ini semua ini adalah kan anugerah. Kita bersyukur, tadi juga kita nyanyikan lagu ciptaan daripada almarhum Bapak Budiman Koyupo. Kalau di mana pada saat terakhir pun ia memiliki iman yang kuat. Ia memiliki iman yang teguh, saudara. Pernah saya berkata sama saudara ya, Tuhan pernah berkata begini, kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Adakah kita memiliki iman? Kadang saya suka berpikir begini saudara, kalau saya ada di rumah sakit, mungkin di ICU, bergumul dengan kesakitan saya, bergumul dengan ini saya hidup apa enggak, masa depan saya bagaimana. Kadang-kadang iman kita merosot. Kadang-kadang iman kita hilang. Apalagi hari-hari ini setelah pandemi selama 2 tahun ini saudara ya, kita jalani, kita hidup di rumah, enggak bisa melakukan apa-apa, terkurung istilah kata begitulah. Kadang-kadang banyak sekali iman yang merosot, iman yang berkurang, iman yang turun saudara. Ke depan kita nggak tahu, para ekonomi juga nggak tahu, ekonom nggak tahu. Ke depan ini bagaimana, Prof? Nasib dari bangsa demi bangsa bagaimana, krisis demi krisis bagaimana akan terjadi, atau sakit penyakit terus bergiliran bergonta-ganti, saudara. Ini diperlukan iman yang kuat. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan telah memberikan informasi buat kita. Apa hal-hal apa yang harus kita miliki dalam menghadapi masa-masa seperti itu, saudara. Nah, pada pagi ini, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya mau bertanya sama jemaat. Ada nggak yang dari pertama kali di Hotel Ibis sampai saat ini masih di tempat ini dan mengalami pertumbuhan iman secara luar biasa? Ada saudara? Oh banyak, puji Tuhan, banyak ya, puji Tuhan. Kita bersyukur terus saudara bertumbuh. Dalam gereja ini ada wadah-wadah yang sudah memang berjalan. Kalau saudara butuh baptisan,
saudara bisa melakukan baptisan, bertumbuh dalam pengajaran, ada juga juga setiap hari Rabu, hari Selasa. Ya, Pak Marco ya, hari Selasa ya, itu ada pembacaan firman. Pembacaan firman, berdoa, ada kul-kul yang ada. Satu hal yang saya mau ingatkan pada saudara. Almarhum gembala kita, Pak Yupo itu selalu mengatakan, bukan malah selalu mengatakan, dia merindukan domba-dombanya itu bertumbuh. Domba-dombanya itu berakar, berbuah, menghasilkan buah. Itu yang dia inginkan. Saya mengikuti Ko Yupo itu berapa tahun saudara ya. Dia sangat tertarik sekali ya. Kalau semuanya saya atau yang lain itu terus secara rohani memperbesar kapasitas. Itu sangat suka sekali saudara. Dan saya juga begitu saudara. Ini saya sangat rindu saudara semua ikut bergabung. Baik dalam kul-kul yang ada. Kalau yang memiliki anak boleh dibawa ke sekolah minggu. Terus kalau mau memiliki anak yang sudah youth bisa dibawa ke dalam ibadah sekolah minggu. Kita semuanya mau bergabung, semua mau bertumbuh dalam iman, di dalam pengenalan Kristus. Yaitu saudara ya. Nah, pada pagi ini saya langsung baca firman Tuhan aja. Sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita menghadapi hari-hari ini, bahkan yang 2000 tahun lalu sudah dikasih tahu saudara. Kita baca dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai sekian, tapi saya baca ayat 1-nya aja ya saudara ya. Baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang jadi pertanyaan, kalau di sini dikatakan akan datang masa yang sukar, itu buat orang-orang tertentu, apakah semua orang menghadapi masa yang sukar ini? Semua ya saudara ya, semua. Saya percaya. Ada orang mengatakan, maaf, oh kalau banyak ini enak. Oh kalau nggak ada ini juga susah, saudara ya. Oh kalau badan sehat enak. Oh kalau badan sakit emang susah. Memang semuanya dilihat dari kacamata masing-masing. Tapi firman Tuhan katakan akan datang masa yang sukar. Pada hari ini kita mau belajar apa sih sebagai anak-anak Tuhan untuk kita miliki menghadapi hari-hari seperti itu. Sedangkan firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Saudara tadi di sini semuanya nyanyi bersorak-sorak bersukacita. Puji Tuhan kalau sampai pulang Senin terus menghadapi aktivitas hari-hari, saudara tetap kuat, tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara. Tapi ada beberapa yang mengalami justru begitu pulang mulai resah. Begitu menghadapi masalah kehidupan hari-hari mulai bimbang, mulai takut. Wajar nggak? Wajar, sebagaimana manusia wajar. Tapi kita perlu diperlukan untuk tetap kuat menghadapi masing-masing punya persoalan. Setiap di sini kita pasti ada persoalan. Saya nggak tahu persoalan besar, persoalan kecil. Nah, pada pagi ini firman Tuhan katakan akan tiba masa yang sukar. Ini 2000 tahun yang lalu. Siapa di sini yang percaya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kelak Tuhan Yesus mau datang? Siapa yang percaya? Puji Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan diri saudara. Gampang nggak? Yang memang kelihatannya gampang, tapi nggak susah juga gitu ya saudara, susah. Kita mau belajar saudara. Tadi dikatakan dalam pujian, aku diberkati. Kalau diberkati bisa tersenyum. Aku diberikan kelimpahan, bisa sukacita. Tapi kalau ada masalah, bagaimana? Masih bisa bersukacita? Masih adakah iman kita tetap kuat? Nah, saya mau kita sama-sama belajar. Pertama, untuk kita memiliki kekuatan di dalam menghadapi yang akan kita hadapi hari-hari yang sukar itu. Yang pertama-tama adalah untuk memiliki iman yang kuat. Saya nggak tahu saudara, kehidupan
kerohanian saudara tiap-tiap hari, apa yang saudara lakukan? Firman Tuhan katakan, jadi pendengaran timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Siapa di sini yang saudara tiap hari, ya walaupun kemarin, waktu minggu kemarin ada yang hadir ya, saya percaya hadir. Pak Hengki katakan, firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Kalau saudara masuk di dalam ruang kudus di situ ada meja roti, pertunjukan dan ada kandil. Roti meja pertunjukan itu melambangkan firman Tuhan. Kalau saudara terus mau dekat hidup di dalam lingkungan daripada ruang kudus, nggak ada lain, bukan ada, saudara harus mendengar firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Karena memang itu firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara hanya memperhatikan berita-berita di dunia sana, berita-berita yang menakutkan, iman kita menjadi ciut. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita terus menumbuhkan, memberikan makanan supaya iman kita tetap bertumbuh, tetap memiliki potensi kemenangan, itu adalah kehidupan kita. Tuhan katakan saudara, kepada 12 rasulnya pada waktu itu, kamu semua imannya akan terguncang. Kalau saya pikir-pikir saudara, kurangnya apa sih murid Yesus? Selama 3,5 tahun kemana-mana sama Yesus. Dia mengenal suaranya, dia mengenal perintahnya, dia mengenal apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan katakan seperti itu, kamu semua imannya akan terguncang. Untuk itu saudara, kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itu seperti apa sih? Saya kalau jalan ada satu pembangunan seumpamanya itu mungkin apartemen saudara ya, atau hotel yang lagi mau dibangun. Maka mereka akan menanamkan satu pondasi yang begitu panjang, begitu banyak saudara ya. Pondasinya besar-besar. Nah kayak ini pondasi ini pasti bawahnya kuat sekali saudara ya. Kuat sekali, dia ada di dalam sekali, tidak terlihat saudara. Tidak terlihat, besar-besar. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan pernah katakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Saya belum pernah lihat saudara. Tapi kemarin saya iseng-iseng lihat di Google saudara ya. Iman sebesar biji sesawi itu apa? Ternyata kecil sekali. Kecil sekali. Tidak seperti tower atau gedung yang akan dibangun, dia punya pondasi besar-besar saudara. Iman sebesar biji sesawi aja Tuhan bilang bisa memindahkan gunung. Sebesar biji sesawi. Kalau kata seorang hamba Tuhan mengatakan, sebesar biji sesawi itu kita pegang begini. Katanya. Kita bernafas, nafas sedekat-dekat itu terbang, katanya seperti itu. Berarti kecil sekali. Yuk, saya nggak tahu keadaan kita hari-hari ini, iman kita sebesar apa gitu saudara. Biarlah pondasi iman kita ini benar-benar kuat. Benar-benar kuat. Ada, walaupun kecil sebesar biji sesawi, tapi saya sangat percaya itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Ya, kembali lagi, begitu saya lihat itu iman yang besar, kecil ini, lalu saya juga lihat pohonnya besar banget saudara. Seperti pohon beringin. Memberikan terlihat, memberikan dampak gitu saudara, bagi sekelilingnya. Itu yang Tuhan ingin saudara. Di sana kabar berita, kabar yang enggak, kabar yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, silakan boleh ada. Tapi kalau saudara memiliki iman yang kokoh, itu kita bisa atasi semua saudara. Tadi pagi mungkin beberapa hari yang lalu dikatakan Amerika telah mengalami resesi, ya kan? Indonesia enggak. Tapi dalam seminar dikatakan bisa keseret. Ya udah, kita nggak usah pusing itu deh. Kita nggak usah pusing itu, karena kalau kita pusing itu juga itu memberikan iman, kehidupan rohani kita yang makin lama makin lemah, saudara.
Untuk itu pagi ini, di mana gereja ini ada, adalah memberikan hal kabar baik. Saudara tetap kuat, saudara tetap memiliki satu pengharapan, satu iman yang begitu kokoh untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Sebab tanpa iman, kita nggak dapat memiliki janji Tuhan loh. Kita nggak usah bilang kalau kelak kita mati masuk surga, nggak usah saudara. Nggak usah jauh-jauh. Pagi hari ini saudara, hari-hari ini kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Tapi iman itu juga harus dipupuk. Harus dipupuk supaya iman itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Saya ingat sekali dulu waktu pertama kita pelayanan sama-sama dengan Pak Yupo. Di situ saya sama sekali nggak bisa apa-apa. Cuma satu saudara, saya ingin melayani. Ingin melayani. Terus ya bersyukur kalau sampai saat hari ini saudara saya masih ada pelayanan, kami bersyukur. Kami boleh sama-sama dipercayakan Tuhan ada di tempat ini. Untuk kita sama-sama bertumbuh. Sama-sama bertumbuh, sama-sama yuk. Iman kita makin kuat, roh kita makin kuat. Dan pelayanan dimanapun kita menjadi berkat. Kalau tadi dikatakan aku diberkati, aku dilimpahi. Saya percaya semua di sini mau diberkati. Amin? Pasti. Coba kita koreksi diri masing-masing. Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi berkat? Firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tadinya saya mau praktekin nih, kalau semua saya matiin lampu. Lagi itu Pak Yupo pernah khotbah mau matiin lampu, seret. Tapi kalau ada sinar, seret, kegelapan itu hilang. Kecepatan cahaya. Pak Yupo pernah khotbah itu. Saudara adalah terang. Kita semua ini adalah terang. Terang ditempatkan di tempat yang gelap. Yang kata firman Tuhan, dunia ini adalah gelap. Kalau saudara tidak memiliki iman yang kuat, bagaimana saudara dapat menjadi terang dunia? Istilah kata begitu, mendapat memberikan dampak yang baik. Standarnya ada firman Tuhan saudara, standarnya firman Tuhan. Untuk itu, saya cuma mau katakan yuk sama-sama kita bertumbuh. Sama-sama kita bertumbuh ada di gereja ini yuk. Saudara libatkan diri. Baik dalam itu kehidupan orientasi melayani, ikut saudara. Di KUL masing-masing yang ada, saudara ikut. Di situ saudara akan dipacu untuk mempersiapkan diri. Bukan hanya untuk ini, kehidupan sekarang, tapi kehidupan nanti saudara. Kita bersyukur kalau secara jasmani sedih kita ditinggal oleh Bapak Gembala. Dia itu visioner banget. Visioner. Dia itu pengetahuannya luar biasa. Saya akui luar biasa. Enggak kenal lelah almarhum. Enggak kenal lelah. Saya pernah satu kali begitu dia pulang dari Amerika. Kan kalau orang-orang ada yang katanya jet lag gitu kan. Jet lag kalau dari Amerika. Ini almarhum nggak pernah kenal itu. Begitu pulang dari Amerika, Den yuk kita doa. Saya pikir, kok ibu kan masih capek? Enggak, doa. Ini orang semangat banget, luar biasa semangatnya. Sama tidak pernah marah. Saya selama 22 tahun ya sama-sama. Itu nggak pernah saya lihat dia marah, nggak pernah. Itu kelebihan almarhum. Kalau di luar saya nggak tahu ya, tapi selama saya berjalan bersama itu nggak pernah. Ada buahnya, ada buah rohnya. Nggak pernah marah saudara. Jadi itu saya pribadi saya rasakan sendiri saudara. Pada hari pagi ini saya nggak tahu, yuk kita koreksi diri masing-masing. Jangan sampai kita seperti vacuum cleaner. Tahu saudara vacuum cleaner? Tahu? Tugasnya apa vacuum cleaner? Aku diberkati, wah, semua dipenuhin. Vacuum cleaner nyedot, melulu nyedot. Apa juga disedot. Tapi nggak pernah keluar. Jangan saudara ya, jangan. Tapi biarlah kita terima, kita juga kasih. Kita terima, kita kasih. Memberikan itu bukan hanya sekedar materi, enggak. Kata-kata hikmat, nasihat, itu. Saya senang sama Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu mengatakan gini, aku menasihati kamu. Kalau nasihat, saya boleh terima, saya boleh enggak.
Tapi yang jelas kalau nasihat itu memberikan satu dampak yang baik. Seringkali saya kalau dinasihati suka nggak terima, menganggap diri lebih benar. Itu saudara. Jadi saya mau katakan kalau iman saudara bertumbuh, iman saudara kuat, pasti ada dampaknya. Pasti, percayalah. Baik di rumah, di tempat saudara berada, itu ada dampaknya. Itu yang pertama saudara. Yaitu membaca firman, merenungkan firman tiap hari. Yang memberikan iman kita tetap kuat. Supaya dasar kehidupan rohani kita itu makin kokoh. Makin kokoh saudara. Pertahankan iman saudara. Sebab tanpa iman sama sekali kita nggak bisa memiliki semua janji. Tidak bisa bukan memiliki, menggenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, nggak akan bisa. Miliki iman yang kuat. Yang kedua adalah terus pupuk iman kita dengan firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Saya percaya apapun yang akan kita hadapi hari-hari ini, hari-hari ke depan. Kalau kita memiliki iman yang kuat, kemenangan itu sudah mutlak jadi milik kita. Amin saudara. Kemenangan pasti menjadi milik kita. Kalau bohlam ini saudara, listrik itu tetap ada, bohlam ini juga ada. Tapi kalau tanpa dia terkoneksi dengan energi PLN, maka bohlam ini nggak ada gunanya. Dia nggak akan bersinar, dia akan tetap gelap, dia akan mati. Nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdampak apa-apa saudara. Handphone saya ini secanggih apapun, kalau tidak terkoneksi dengan internet, tidak ada artinya. Buat apa saudara bawa-bawa, tapi kuotanya habis. Apalagi kalau saudara bawa-bawa, nggak ada istilah kata, nggak ada wifi gitu ya, nggak bisa terkoneksi. Buat apa? Cuman action-actionan begitu? Ya enggak. Begitu juga dengan iman kita saudara. Saudara Kristen, Dennis Kristen? Ya Kristen. Tapi yang ada bukan hanya buah roh, 9 buah roh. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak ada dalam kehidupan saya. Apa yang bisa dirasakan oleh sebelah saya? Nggak ada saudara. Nggak ada. Yang ketiga adalah iman itu kita harus rela diajar oleh firman Tuhan. Rela diajar oleh firman Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita tiap minggu kita dengar firman Tuhan atau tiap saat kita bisa dengar firman Tuhan. Melalui handphone, melalui internet yang ada. Saudara sekarang bebas memilih mau khotbah apa juga ada di dalam kehidupan saudara sehari. Kalau kata orang dunia ini ada di dalam genggaman. Tetapi saudara, kita mau diajar, kalau kita nggak mau belajar, apalagi terlebih mempraktekkan, nggak ada gunanya. Sekolah kedokteran kalau nggak salah saudara ya, tingkat 1, tingkat 2, mereka tuh belajar. Begitu masuk semester 3 kalau nggak salah ya. Kalau saya salah, minta ampun, minta maaf. Begitu semester 3 mulai dah tuh, ambil potongan-potongan tubuh. Dipraktekin, oh ini begini. Belajar praktek kurang lebih begitu. Begitu sampai saatnya nanti waktunya udah lulus, udah kelas, ya udah ke masyarakat, dilepas ke masyarakat. Yang ketiga adalah kita mau diajar dan belajar. Kita mau diajar. Siapapun boleh ngajarin kita, tetapi kita minta hikmat daripada Roh Kudus supaya kita mau mempraktekannya. Bukan untuk kemenangan untuk ego sendiri, bukan saudara ya. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saudara kembali lagi ke dasarnya. Saudara baca firman Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti dalam firman Tuhan, saudara bisa ikut
Kalau saudara mau tiap gimana dekat, saudara bisa hubungi ketua-ketua kul yang ada. Belajar bertumbuh bersama-sama. Itu saudara. Fasilitas semua dalam gereja ini itu untuk saudara. Gereja ini adalah milik saudara. Sama-sama kita bangun. Kita bersyukur kalau Tuhan juga tetapkan ibu gembala di tempat ini. Kita bersyukur, kita ikut aturannya. Maksudnya ikut nasihat-nasihatnya, saudara. Kita ikuti. Kita sama-sama bertumbuh, saudara. Sama-sama bertumbuh. Kita nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi kita bersyukur, di sini ada otoritas, kita hormati. Itu saudara. Kita sama-sama bertumbuh. Sama-sama, saudara ya. Jadi kita mau belajar. Yang ketiga kita mau belajar. Tiap hari, tiap saat. Kalau kata orang dunia katakan belajar itu nggak ada berhentinya. Sampai tua juga bisa belajar. Yang penting satu, mau dan praktekkan. Itu saudara ya. Sebagai ayat penutup saya mau baca di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah saudara beriman. Kalau saudara tidak memperlakukan atau berbuat seperti apa yang Tuhan katakan, pada hakikatnya adalah kita mati, saudara. Mati. Saudara semua di sini yang beribadah sia-sia kalau nggak melakukan firman Tuhan sesuai dengan iman saudara, mati. Jadi pada prinsipnya 24 tahun saya percaya selama 2 tahun kita nggak merayakan seperti ini. Di tahun ke-24 kita merayakan seperti ini. Bukan satu kebetulan. Di tahun ke-25 yuk kita lakukan. Kita percaya hari-hari ini adalah gerakan Pentakosta ketiga. Kita percaya hari-hari ini adalah penuaian besar-besaran. Gereja ini ada itu karena penuaian di tahun 98. Di mana 98 ada kerusuhan di mana-mana. Ini cikal bakal gereja ini bertumbuh. Karena jiwa-jiwa di mana-mana bertumbuh. Pada waktu itu Pak almarhum Pak Yopi, Ketua Rayon 1C, buka sana, buka. Nah, Pak Yupo dapat di tempat ini, di Mangga 2. Dan kita percaya di dalam estafet kepemimpinan, di dalam gembala tempat ini, kita percaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saya percaya, saya doa kita semua adalah biar gereja ini menjadi berkat. Bukan hanya di wilayah ini, tetapi keluarga demi keluarga yang adalah pada dasarnya saudara gereja itulah saudara sendiri. Tubuh saudara adalah gereja. Tubuh saudara adalah menjadi berkat. Itu saudara ya, menjadi berkat di mana saudara berada. Jadi saudara, demikian firman Tuhan, saya nggak panjangkan. Milikilah iman yang kuat. Dan saya sangat percaya apapun yang terjadi dalam dunia ke depan, hari-hari ke depan. Saudara memiliki iman yang kuat melalui pembacaan firman Tuhan, melalui belajar, dan juga mempraktekkan tiap-tiap hari. Kehidupan saudara makin hari makin, progresnya makin lama makin naik. Terus naik. Sampai satu kelak Tuhan datang, kita siap dijemput di awan-awan kemuliaannya. Mau saudara? Amin? Amin. Kalau diangkat kemuliaannya mau. Tapi waktu kita ketemu Tuhan dalam keadaan sendiri dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan juga kita harus siap saudara. Saya nggak tahu. Waktu nanti Tuhan panggil, Denis pulang. Mungkin saya lagi naik motor, atau mungkin saya lagi kerja, saya nggak tahu. Tapi saya sangat percaya kalau kita memiliki iman yang kuat, kita akan masuk dalam kemuliaannya. Itu saudara. Saya baca satu ayat ya saudara ya. Saya baca satu ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu. Siapa yang di sini merasa panggilan dan pilihan Tuhan? Kita percaya. Panggilan dan pilihanmu makin teguh.
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Tidak akan pernah tersambung. Dengan demikian kepada kamu, kita semua akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara memiliki iman, saudara juga harus lakukan. Supaya masuk dalam kerajaan Allah, itu bukan hanya slogan dalam kehidupan kita, tapi benar-benar kita dapat miliki, saudara. Amin ya saudara ya. Demikian firman Tuhan. Saya panggil para pemusik. Kita nyanyikan tadi lagunya ciptaan Bapak Gembala ya. Tolong ditayangkan ya kalimatnya ya. Mana udah bisa ditayangkan? Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Setiap hari ku sembah Kau, Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Kita sekali lagi nyanyi dari awal. Kita ulang kata-kata. Kau yang ku cari, Kau yang ku rindu. Setiap hari ku sembah Kau, Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat anugerah.
anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, firman yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Dan kami tetap menopang Pastor Dennis Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menopang pelayanannya dan apa yang dikerjakannya beserta dengan keluarganya. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati jasmani dan rohaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga Tuhan, umat-umat Tuhan akan memberikan persembahan, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom online. Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik, sebab Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dengan penuh ucapan syukur kami berterima kasih buat firman-Mu, dan siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.